2020, maka mari kita siapkan hati kita dengan segenap hati. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jikalau hari ini ada, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Jikalau pada kesempatan ini kita pun ada, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ibadah penutupan untuk tahun ajaran 2019-2020 pun boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu, memberkati secara khusus Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Pematang Siantar, memberkati Bapak Ibu guru, orang tua, bahkan semua siswa-siswi kami, baik dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA ya Tuhan. Walaupun dalam situasi saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi kami pun mengucapkan
kami boleh melewatinya semua oleh karena kemurahan Tuhan. Maka terima kasih Bapa. Lebih dalam hati kami mau mengucap syukur atas semua kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Allah kita, sebab Dialah Tuhan yang maha baik. Dialah Allah kita, Allah yang ditinggikan oleh segala bangsa. Maka mari kita bersorak-sorai memuliakan namanya. Besarkanlah nama Tuhan dan ajaiblah Dia, sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup kita. Oh haleluya. Katakan dengan segenap hatimu, segala puji syukur hanya bagi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bagi keluarga, bahkan bagi sekolah Kristen Kalam Kudus, semua adalah di dalam rencana Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam kita menyembah Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, bersyukur untuk kebaikannya. Maka katakanlah, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup.
dan hati kami siap akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang menolong hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas ini. Mari Tuhan memakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya semuanya di dalam otoritas-Mu ya Tuhan. Allah yang bekerja, sekalian Bapak Ibu guru, orang tua, siswa yang mendengar, semuanya diberkati oleh karena Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh melawat hati kami, agar kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi suatu perenungan dan menjadi kekuatan bagi kami, terkhusus di masa-masa ini ya Tuhan, yang membuat hati kami gentar ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang dialami oleh seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Maka biarlah firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan, menjadi pelita dan terang di dalam jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 13 dengan tema berubah atau punah di tengah wabah. Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa-siswi kami, kiranya di dalam perlindungan Tuhan, walaupun ibadah kita masih diadakan dengan secara live streaming atau online, tetapi biarlah hati kita sama-sama terus terpaut kepada Allah kita, Allah yang sungguh mengasihi kita. Bapak Ibu, orang tua dan anak didik kami, sejak tanggal 2 Maret 2020 lalu, semenjak Presiden Jokowi mengumumkan untuk pertama kalinya virus corona ada di Indonesia, maka secara pribadi pasti kita merasa gentar dan takut. Karena saat ini sudah lebih dari 40.000 orang yang telah terinfeksi oleh virus corona. Kemunculan virus ini telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi bangsa kita, bahkan bagi penduduk seluruh dunia. Maka bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimanakah sikap kita menghadapi situasi seperti ini? Untuk itulah mari kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana berjalan di tengah kesulitan, bagaimana bertahan di tengah tantangan dan tekanan hidup. Mari kita membuka dalam Alkitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu orang tua dan anak didik kami yang mungkin tetap berada di rumah, ternyata kesulitan hidup tidak hanya kita alami pribadi saja. Bahkan orang sekaliber Rasul Paulus pun tidak lepas dari yang namanya kesulitan. Tetapi bagaimana caranya Rasul Paulus keluar dari kesulitan hidup yang dialaminya? Dari ayat-ayat ini yang telah kita baca, kita dapat belajar bahwa Paulus lakukan sehingga ia mampu mengatasi segala tekanan dan kesulitan. Yaitu yang pertama adalah marilah kita beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Kalau orang katakan saat ini adalah new normal.
11 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan." Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus sehingga mampu mengatasi segala persoalan dan tantangan pelayanan yang dihadapkan kepadanya. Mari kita belajar beradaptasi dengan situasi saat ini. Sebab kesulitan hidup ini bukan untuk diratapi. Bukan kita hanya mau mengeluh saja. Kelaparan bukan alasan untuk kita bersungut-sungut. Tetapi mari kita belajar mencukupkan. Ingatlah, kita bisa memilih situasi yang terjadi. Kita tidak bisa memilih situasi yang terjadi, tetapi kita mampu beradaptasi dengan keadaan ini. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, mari kita dapat melakukan. Jikalau mungkin penghasilan kita mulai berkurang, mari kita mulai belajar mengikat pinggang, kurangi pengeluaran kita. Jikalau uang yang di tangan kita sedikit, maka gunakanlah dengan irit. Makanlah sedikit-sedikitnya, jangan kebalikannya, sedikit-sedikit makan. Jikalau tabungan kita mungkin berkurang, cobalah kita menahan diri untuk keinginan kita. Tetapi mari kita menggunakan untuk yang benar-benar kita butuhkan. Adaptasilah dengan COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Bapak Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk berdamai dengan virus COVID-19. Ini bukan berarti kita pasrah dengan keadaan ini. Bukan berarti kita menyerah atau terserah. Bukan. Ini adalah sebuah perlawanan terhadap virus ini. Para ahli mengatakan mungkin saja pandemi ini tidak akan berakhir. Tetapi bukan berarti virus coronanya akan hilang dari bumi. Tetapi mari kita menghindarinya dengan cara hidup beradaptasi. Bagaimana caranya? Mungkin kita menjaga kesehatan diri kita, tetapi terlebih lagi kita menjaga kesehatan rohani kita. Mari kita tingkatkan imunitas tubuh kita, tetapi terlebih lagi bangun spiritualitas kita. Waktu-waktu yang kita gunakan, mari kita menikmati saat-saat bersama dengan Tuhan. Jaga kebersihan tangan, terlebihlah kebersihan hati kita. Mari kenakan masker untuk mulut dan juga firman Tuhan untuk pikiran kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pilihan ada di tangan kita. Kita mau berubah atau punah dengan keadaan ini. Hidup ini memang tidak mudah, tetapi bisa mudah jika kita mau berubah. Mari kita jangan melawan gelombang yang ada, tetapi mari kita berselancar di atas gelombang ini, maka kita akan bertahan. Ketahuilah, mereka yang menantang gelombang pasti akan tenggelam. Seperti firman Tuhan yang berkata di dalam Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dan hal yang kedua yang penting yang kita lakukan adalah bersyukur. Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru siswa-siswi kami yang kami kasihi, akan mudah bagi kita bersyukur jikalau situasinya baik-baik saja, jikalau semua tercukupi, apa yang kita doakan, apa yang kita kumpulkan semuanya boleh terjawab. Tetapi saat ini kita pun harus belajar menikmati keadaan ini dengan bersyukur. Seperti tertulis di dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bersyukur masih dapat bekerja di saat situasi banyak pekerja yang harus di PHK oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita masih bersyukur Tuhan masih menganugerahkan pekerjaan ini bagi kita. Bagaimana cara kita boleh menikmati agar kita
mari terus kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Baik itu lewat saat teduh kita, lewat perenungan firman Tuhan, lewat doa, bahkan lewat kita membaca buku rohani yang bisa menguatkan kita. Seperti dalam firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan mari kita juga punya komunitas rohani, teman-teman yang saling mendukung kita. Jikalau kita lemah, jikalau kita mungkin ada beban, mari kita tobat, kita minta dukungan daripada teman-teman kita, yang kita boleh saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam Tuhan. Demikianlah perenungan kita hari ini. Biarlah kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari tetaplah berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Firman-Mu telah selesai ya Bapa. Dan hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di hati kami, agar kiranya ketika kami lemah ya Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan kami. Ketika kami di dalam pergumulan, kami terus percayakan kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, sehingga hanya kedamaian, hanya ketenangan yang bisa kami dapatkan di dalam Tuhan, yang boleh memimpin langkah kehidupan kami. Kami terus menyerahkan Bapak Ibu Guru, bahkan juga semua orang tua anak didik kami, bahkan anak didik kami ya Tuhan. Kami bersyukur mungkin sudah lulus ya Tuhan 100%. Kami pun bersyukur dalam hal itu, baik jenjang SD, SMP dan SMA ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam hal itu Tuhan boleh menolong semua anak didik kami ya Tuhan. Dan untuk kedepannya kami pun berdoa, biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk respon firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, tenanglah kini hatiku ya Tuhan, sebab Tuhan yang memimpin langkah.
kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk rangkaian ibadah kami, ibadah penutupan tahun ajaran 2019-2020 ini. Tuhan sudah pimpin sedemikian, bahkan Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun ajaran ini. Sekalipun di akhir-akhir kami harus menghadapinya dengan beradaptasi, berjuang dengan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tetapi sampai kepada hari ini, sampai di sini, Tuhan masih menolong kami, dan kami mau bersyukur untuk itu. Biarlah firman yang kami dengar menolong kami untuk kami bisa menjalani hidup kami seperti yang Tuhan mau. Berkatilah kami semua ya Tuhan, karena kami rindu juga Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami sampai kepada akhirnya nanti. Dan biarlah kiranya kelak ketika kami kembali kepadamu, kami didapati sebagai hamba-hamba yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk tahun ajaran ini. Terima kasih untuk semua hasil yang bisa didapatkan, baik kelulusan maupun kenaikan kelas. Kami juga bersyukur untuk semua adaptasi perjuangan yang Tuhan terus sertai sampai kepada akhirnya di sini. Kami mau berehat sejenak, menyusun lagi segala sesuatunya. Tuhan juga yang memberikan hikmat bagi kami para Bapak Ibu guru untuk menyusun kembali RPP kami, menyusun kembali rancangan-rancangan kami. Karena semester yang akan datang kami harus hadapi dalam kondisi yang tidak biasanya. Tapi biarlah kiranya hikmat surgawi yang menolong kami untuk kami mampu menjalani apapun yang Tuhan izinkan untuk kami jalani di depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami. Kami mau akhiri semester ini, tahun pelajaran ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mau mempersiapkan juga tahun ajaran yang baru, semester yang baru kelak dengan penyertaan Tuhan juga. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang menyertai kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat siang saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk sepanjang tahun pelajaran ini, bahkan sepanjang semester ini sudah terus tak setia menjalani setiap hal. Bapak Ibu guru yang sudah berjuang sedemikian dalam keadaan yang mendadak, kita harus merubah segala sesuatu. RPP silabus kita, model pengajaran, cara pengajaran, tetapi Tuhan sudah memberikan hikmat. Dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk Bapak Ibu guru yang mau berjuang untuk hal itu. Juga untuk anak-anak kami semua, terima kasih kalau anak-anak semua sudah juga beradaptasi dalam pembelajaran online. Secara khusus untuk para orang tua murid, kami berterima kasih Bapak Ibu terus mendukung baik anak-anak dalam pembelajaran online maupun Bapak Ibu guru. Ketika ada hal-hal yang tidak tepat, Bapak Ibu semua, para orang tua murid terus memberikan masukan, support, dan untuk kebaikan, untuk perbaikan kita semua, dan kami bersyukur. Tahun pelajaran ini kita akan akhiri di minggu ini, karena di minggu ini, di akhir minggu ini kita akan membagikan rapot untuk anak-anak semua. Dan biarlah kiranya kita mau mempersiapkan lagi semester yang akan datang. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kita. Kalaupun kita tetap masih harus bergumul dengan virus COVID-19 ini, firman Tuhan yang hari ini kita dengar menolong kita bagaimana kita menjalaninya dalam new normal, baik secara keseharian, kerohanian, spiritual kita maupun secara fisik. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian. Sampai bertemu semester yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.